Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, kembali lagi dengan saya Haikal di acara Speak Up Podcast TV 9 Lombok. Hari ini kita kedatangan tamu istimewa dari Polda NTB, yaitu AKP Tira Karista SIK, yaitu merupakan alumni Akpol 2013 dan sekarang menjadi bertugas di Bagdal Pers Biro SDM Polda NTB. Nah, udah tahu dong kalau kita sudah sama polisi ini, kita bakal bahas sesuatu yang baru saja lagi rame nih kayaknya di media sosial, yaitu adanya penerimaan calon taruna atau taruni Akpol 2022. Nah, Mbak Tira, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Yang penting sekarang yang masih sehat paling mahal ya. Iya, mau puasa soalnya. Mau puasa apalagi. Harus sehat. Harus sehat ya. Nah, Mbak Tira, sekarang udah bertugas di Polda NTB udah berapa lama nih Mbak Tira? 8 tahun. 8 tahun ya? Terhitung dari lulus PTIK. Terhitung dari lulus langsung tugas di NTB. Padahal bukan orang NTB ya? Bukan. Bukan orang NTB, luar biasa. Ini kalau jadi polisi berarti harus siap ditempatkan di mana saja. Betul ya? Betul sekali, apalagi Akpol, memang penempatannya di mana saja. Bahkan di luar negeri juga? Enggak ya? Polisi Indonesia. Oh, polisi Indonesia. Tapi polisi ditugaskan India. Bisa aja ke luar negeri? Bisa aja. Tugas sementara, tugas khusus. Nah, kita bakal bahas nih Mbak Tira. Kalau kemarin nih saya scroll IG ada informasi penerimaan Akpol untuk angkatan 2022. Betul sekali. Nah, kalau Mbak Tira sendiri angkatan berapa? 2013. 2013. Wih, berarti udah senior banget ya di Akpol nih. Dan sekarang pangkatnya sudah AKP. Betul. Ya, luar biasa. Nah, ini buat teman-teman yang nonton di rumah yang mau jadi Akpol dalam waktu kurang lebih 8 tahun berarti ya sudah AKP nih, bisa jadi lebih cepat ya. Insya Allah. Tergantung personal masing-masing. Bisa KPLB, kenaikan pangkat luar biasa. Wih, bisa. Luar biasa. Yang penting prestasinya harus gemilang ya. Siap. Nah, Mbak Tira, yang saya bingungin nih ya, sorry nih namanya juga orang awam. Waktu saya dikasih info dari Bagdal Pers, ini sebenarnya apa sih Mbak? Bagdal Pers ini sendiri boleh dijelasin enggak? Jadi untuk polisi sendiri itu di bagian Polda khususnya kita itu memiliki beberapa biro. Oke. Di antaranya ada Biro SDM. Biro SDM. Nah, dalam Biro SDM itu sendiri terbagi lagi menjadi bak-bak. Dari bak itu sendiri terbagi lagi menjadi subbak. Jadi untuk Biro SDM ada beberapa bak, yaitu Bagdal Pers, terus ada Bak Binkar, Bak Watpers sama Bak Pesi. Kebetulan kita sekarang ada di Bagdal Pers, Subbak Diapers, yaitu untuk penyediaan personil. Oke. Jadi di sini kita khusus untuk melaksanakan rekrutmen saja. Kayak rekrutmen Akpol, terus rekrutmen Bintara maupun rekrutmen Tamtama. Jadi panitia penerimaan siswa baru lah gitu ya kalau di sekolah ya. Betul sekali. Oke. Jadi itu ya. Nah, tugas-tugasnya itu kayak tadi ya berarti ya Mbak? Iya. Khusus penerimaan. Jadi untuk di Bagdal Pers sendiri itu subbaknya terbagi lagi. Ada bak PNS, bak seleksi sama bak Diapers. Nah, kita ini untuk penerimaan Diktuk pendidikan dan pembentukan itu adanya di Diapers. Oh, berarti kalau Mbak Tira ini di Diapersnya? Diapersnya, betul. Tugasnya apa aja kalau di Diapers Mbak Tira? Tugasnya kita melaksanakan seleksi, rekrutmen, yaitu di Bintara, Tamtama dan Akpol ini sendiri. Oh, berarti dari Bintara juga. Bintara juga. Kalau nggak salah di sini ada yang di SPN Belanting itu ya? Iya, betul sekali. Itu tempat pendidikannya. Tempat pendidikannya. Oke. Rekrutmen tetap aja di sini ya. Siap. Nah, Mbak Tira, kalau informasi penerimaan seperti ini tiap tahun nggak sih dikeluarkan oleh Diapers ini sendiri atau ada fase-fasenya? Misalnya lagi udah banyak nih personil, mungkin tahun ini kosong, tahun depan baru ada lagi, kita ada gimana? Tergantung sih ya untuk. Jadi pernah juga di tahun setelah saya berarti tahun 2011. Oh, 2011. Ya, 2 tahun sebelum saya. Itu pernah tidak ada penerimaan akademi kepolisian. Kenapa itu, Mbak Tira? Jadi tergantung kebutuhan organisasi. Oh, tergantung kebutuhan organisasi. Iya, begitu juga untuk jalur-jalur yang dibuka itu tergantung kebutuhan organisasi. Jadi kita di Polda hanya melaksanakan rekrutmen sesuai dengan jukrah dari Mabes Polri. Oke. Kalau misalnya turun jukrah seperti sekarang ini, baru kita laksanakan rekrutmen. Kalau misalnya dari
Mabes tidak menurunkan jukrah, kami juga tidak bisa memulai di sini. Oke. Jadi semuanya kami ada pedomannya. Oh, Jadi tidak kita langsung buka ini apa. Jadi kita menunggu pengumuman dari Mabes. ada instruksi dari Mabes dulu Iya. berapa orang yang dicari, Betul. nah ibaratnya gitu ya. Siap. Di Akpol berapa, Bintara berapa, Oke. kayak gitu. Nah, berarti kalau di fase yang tidak ada penerimaan itu di Diapers sendiri atau di Bagdal Pers ini kegiatannya melakukan pembinaan. Iya betul. Oke. Kita membackup bak-bak lain. Oh, kan Kalau tetap misalnya ada tidak juga ada. ya Mbak Tira ya kalau nggak salah, misalnya kayak dari pangkatnya apa untuk naik ini ada sekolahnya juga gitu Iya, kan? betul. Nah, itu juga dari bagian SDM juga. Iya, itu di bak seleksinya. Oh, bak seleksinya. Untuk dikbangnya. Oh, untuk Pendidikan internalnya ya? pengembangan. Nggih. Ah, Betul, oke oke. untuk Berarti kalau internal. Mbak Tira udah ikut itu juga? Kebetulan kemarin sudah PTIK. Udah PTIK jadi Iya. udah berapa kali ikut ya gitu maksudnya? Untuk PTIK sekali aja. Oh, sekali aja. Sekali aja. Keluarnya dia jadi S1. Oh, S1. Siap. Udah saya SIK di belakangnya ya gitu ya. Oke. juga sudah pendidikan kejuruan kemarin kebetulan SDM sendiri. Oh, SDM sendiri ya, jadi Iya. bisa jalan. Nah, ini nggak mau sekolah lagi nih? Mbak Insya Tira? Allah sekolah lagi. Wih, luar Tapi biasa. tunggu kan masih ada jenjangnya lagi. Tunggu, Hmm. saya udah pendaftaran CSPIMA, ada juga untuk tahapannya di di pangkat apa baru bisa daftar itu ada. Oh, ada. Misalnya AKP sekian tahun baru bisa daftar itu. Oh, ada baru. masanya Ada. ya baru boleh lagi, Iya. nggak bisa terus gitu ya. Nah, ini kalau kita lihat nih atau sampai hari ini Mbak Tira, antusiasme masyarakat gimana mengenai pembukaan Akpol ini sendiri ya? Bagus sekali. Bagus sekali ya? Bagus sekali untuk antusiasnya. Memang kalau untuk Akpol tidak sebanyak yang Bintara ya. Hmm, Ya memang karena juga untuk Persyaratannya. Iya, persyaratannya apa, nilainya juga berbeda, terus kuotanya juga berbeda. Jadi untuk akademi kepolisian untuk tahun lalu pendaftar tuh sekitar 108-an. untuk tahun lalu, Iya, untuk yang di NTB sendiri. untuk NTB sendiri ya? pendaftar. Itu padahal dicari berapa Mbak? Ya, Kalau boleh kadang bocoran nih. 4, 4 ya? 3 gitu. Kalau tahun ini? Soalnya dia 4 untuk di DIPA, tapi nanti kan mereka akan melaksanakan rankingan di nasional. Karena Oke. untuk Akpol sendiri ada 2 tahapan seleksi. Di Polda, setelah lulus dari Polda mereka akan dikirimkan ke pusat. Jadi di pusat itu mereka akan tes lagi. Tes lagi ya? Iya, di ranking seluruh Indonesia. Oke, berarti Rankingan nasional. nggak selesai sampai di Polda. Tidak. Berarti teman-teman harus lebih strong lagi ya mempersiapkan diri ya untuk Betul. mengikuti itu. Karena untuk Akpol sendiri saingannya seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. Sekolahnya di Semarang ya? Semarang. Nah, jadi bener-bener seleksinya ketat. Karena untuk Akpol ya, keluarnya sudah Taruna ya. Siap. Keluarnya nanti dia perwira. Sorry kok Taruna, Perwira, sorry mohon maaf. Perwira, Taruna ya waktu dia kuliah, pendidikan. Nah, keluarnya udah Perwira. Oke, luar biasa. Ini cita-cita yang nggak kesampaian kali ya. Bisa daftar? Iya, kalau saya daftar katanya saya harus ngecilin perut dulu. Diamplas. Diamplas dulu perutnya katanya. Ini Mbak Tira, kalau kita mau cari informasi penerimaan atau rekrutmen ini, kita bisa dapetnya di mana aja nih? Bisa di IG kami. Di IG-nya apa nih? Penerimaan.polda.ntb. Oh, berarti ada IG-nya sendiri ya, bukan masuk di IG-nya Polda. Bisa di website resmi juga Oke. www.penerimaan.go.id. www.penerimaan.go.id. Oke, dicatat ya teman-teman ya. Atau kalau langsung daftar offline bisa juga? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Nggak bisa, hanya bisa daftar online dulu. Oh, daftar online dulu, baru nanti setelah lulus daftar online-nya baru ada pemanggilan untuk administrasi dan segala macamnya. Betul sekali. Oh, Jadi untuk oke. daftar online pun ada tata caranya juga. Hmm. Dari dia membuka website, habis itu memilih jenis diktuk apa yang dipilih. Ya. Karena kan ada Akpol, ada Bintara, Tamtama, Siap, PNS. Oh, Harus gitu. bener. Harus Jangan isi sampai penerimaannya Akpol, daftarnya Bintara gitu ya. Oke, ya siap. terus habis itu mereka harus menginput datanya, harus benar, harus sesuai dengan identitas aslinya karena akan diverifikasi juga oleh tim dari Dukcapil, ada dari Dikbud, banyak yang kita libatkan untuk pengawas eksternal. Oke. Oh, berarti nggak cuma dari kepolisian saja ya? Tidak. Jadi yang masih KTP-nya masih belum EKTP belum boleh daftar nih. Sudah semua, insya Allah Ya, semuanya sudah sudah semua ya. EKTP kan, sudah tidak ada lagi KTP manual. Nah, yang hilang KTP-nya diurus dulu berarti Ya, kalau yang hilangnya. apalagi kan sekarang harus peduli lindungin itu ya, harus Iya, connect. harus Ya. connect. Nah, jadi teman-teman
Lebih gampang sebenarnya kalau mau cari informasi ya, bisa ke websitenya langsung atau mungkin bisa kepoin juga Instagram. Ya jadi nggak perlu datang ke Polda atau ke Polsek terdekat ya, karena nggak ada offline-nya. Iya, verifikasinya nanti baru pada saat oke. mereka verifikasi. Jadi untuk sekarang verifikasi tidak ada batas waktu, soalnya kemarin kan ada batas waktu. Setelah kita mendaftar online, 4 hari terhapus dari sistem. Oh Jadi gitu. sebelum 4 hari harus verifikasi, tapi sekarang tidak. Jadi sepanjang pembukaan verifikasi itu mereka bisa datang untuk verifikasi. Saya tegaskan di sini kenapa sekarang harus offline verifikasinya. Kalau untuk daftarnya online. Oh ya, daftar online, verifikasinya harus offline. Karena kita sekarang dari Mabes Polri itu sendiri ada suatu sistem yang baru di mana itu untuk mencegah calo ataupun misalnya joki untuk tes pada saat misalnya CAT pakai orang lain kayak gitu kan. Nah, kita sekarang udah ada face recognition namanya. Jangan dijawab dulu Mbak. Face recognition. Nah, ini seru nih ya, tapi yang mau tahu jangan kemana-mana. Tetap di Speak Up TV 9 Lombok. Oke, pemirsa, kita kembali lagi masih sama Mbak Tira dari Bagdal Pers. Kirain dari tadi. Dari tadi juga Bagdal Pers Biro SDM Polda NTB. Nah, kita masih bahas mengenai penerimaan calon taruna-taruni Akpol tahun angkatan 2022. Nah, Mbak, ini agak sensitif, tapi saya mau tanya nih. Kalau sudah masalah penerimaan Akpol atau TNI nih, kadang-kadang udah ada isu kayak kita harus bayar berapa, harus siap sogokan berapa lah bahasanya gitu. Nah, padahal tuh kayak gini kan nih di flyer yang dipegang sama Mbak Tira udah ada masuk polisi gratis ya. Nah, ini sebenarnya gimana Mbak Tira di lapangannya nih? Untuk di lapangannya sendiri sebenarnya kita sudah melaksanakan, bukan kita, Polri ya. Ya, Polri. Polri ini sudah melaksanakan banyak inovasi untuk mencegah terjadinya percaloan dengan adanya yang pertama tadi yang hal baru ini face recognition. Terus ada juga CAT. Jadi kita sistem untuk psikologi sama akademiknya itu udah menggunakan CAT. Komputerisasi komputer semuanya. Basic test lah ya. Jadi setelah selesai mereka mengerjakan, nilai itu pun langsung muncul. Jadi tidak lulus apa enggak? Iya, langsung. Jadi tidak mungkin ada celah lagi kalau untuk ini. Dan di sistem CAT kami itu kami menggunakan Exembro. Di sistem ini tidak bisa lagi kita misalnya nih komputernya udah buka sistem CAT, tidak bisa lagi kita untuk membuka Google di situ. Berarti kalau buka langsung close aja udah sistem yang berikutnya. Dan kalau misalnya ada hal-hal yang di luar prosedur di laptop peserta tersebut atau komputernya langsung terkonek ke Mabes Polri. Jadi operator dari Mabes Polri udah tahu. Udah luar biasa. di komputer sekian misalnya di Polda mana gitu. Ada yang terjadi ini langsung bisa cross check, langsung di Zoom karena kita juga melaksanakan Zoom juga dari dan itu. Dan semua pengawasan by CCTV semua ya. Iya, selain itu kita juga melibatkan WAS eksternal. WAS internal ada, kita juga melibatkan WAS eksternal, ada ahli IT juga yang kita yang dilibatkan di dalam panitia penerimaan itu. Jadi ya kalau misalnya mau daftar ya harus berusaha dan berjuang benar-benar harus belajar. Berarti kalau ada yang minta-minta di luar perlu diwaspadai, jangan percaya ya, karena penerimaan Akpol itu gratis, benar-benar gratis. Ada di flyernya, ada juga di media sosial tuh udah di-share. Bahkan memang kalau di program-program dari Kapolri ini yang program presisi, ya kalau nggak salah itu juga harus benar-benar netral, jujur. Pokoknya polisi itu benar-benar harus menjadi contoh bagi masyarakat. Nah, ini di sini salah satu contohnya adalah untuk masuk polisi harus benar-benar gratis. Jadi kalau ada oknum di luar sana ya bisa dilaporkan aja langsungnya. Laporkan aja, bisa ke Polsek, bisa ke Polda, silakan ya. Nah, itu kalau misalnya nih Mbak Tira udah seleksi, tapi di tengah jalan mau andai pun dia nyogok misalnya nih ya. Berarti itu salah satu juga faktor untuk dia bisa gugur.
Kalau misalnya itu silakan dilaporkan, misalnya ada yang menemukan hal-hal Hal yang seperti itu ya. ya silakan langsung dilaporkan ke Nah, kami ya. Dan juga dan kami memiliki karena itu suatu- pidana ya Mbak ya, Iya. itunya. Kita juga Siap. memiliki aplikasi PBS itu sendiri, whistleblower system. Nah itu Jadi jadi, itu bisa melapor dari aplikasi juga. betul sekali. Jadi bisa, pokoknya banyak ruang untuk melapor ke polisi deh. Betul sekali. Nah, oke, itu tadi kita udah ringkes tuh dari awal tuh banyak banget persyaratan, seleksinya bagaimana. Selengkapnya bisa teman-teman cek deh di Instagram atau di website dari kepolisian. Nah, Mbak Tira nih sedikit nih kalau saya bahas ya, tadi kita udah bahas mengenai persyaratan dan segala macam. Saya pengen tanya, Mbak Tira kenapa jadi polisi sih? Kenapa memilih menjadi seorang polisi? Ini sebenarnya pertanyaan yang berat. Oke. Bagi saya dari sekian banyak pertanyaan, ini pertanyaan yang berat. Pertanyaan Kenapa berat ya. Polisi. Karena pada saat itu mengikuti tes, tapi terus memang dari awal kedua orang tua sangat support saya jadi polisi. Bapak Ibu juga ada yang polisi? Tidak ada. Tidak ada. Maka dari Oke. itu pengen anaknya polisi. Jadi waktu itu saya mendaftar, kebetulan dibimbing sama bapak saya sendiri. Saya latihan jasmani, saya beli buku di Gramedia untuk belajar. Padahal Bapak bukan polisi ya? Bukan polisi, tapi bapak saya sebegitu care-nya sampai menyiapkan buku, menyiapkan apa, 2 tahun saya menyiapkan diri untuk Menjadi jadi seorang polisi. taruna akademik polisian dan alhamdulillah sekali daftar langsung lulus. Luar biasa. Berkat doa orang tua. Berkat doa orang tua. Nah, kenapa sih sebenarnya pilih polisi Mbak? Apalagi kalau dibilang persiapan 2 tahun, berarti udah niat banget nih. Iya, niat banget. Selain tadi biar keinginan orang tua, sebenarnya apa sih tujuannya? Iya, bermanfaat untuk orang Bermanfaat banyak. orang lain ya. Iya, karena gimana ya, orang tua saya segalanya buat saya. Jadi apa yang membuat mereka bahagia saya laksanakan. Terus selain itu kita juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Luar biasa. Doa orang tua, niat untuk bermanfaat ya. Karena kalau nggak niat ya nggak sampai AKP hari ini gitu ya. Bener, jadi dorongan dari orang tua yang lebih besar ini. Jadi teman-teman yang mau tes jangan lupa minta doa sama orang tua biar Itu lulus. ridho orang tua nomor 1. Ridho orang tua nomor satu ya. Kalau nggak ridho nanti orang tuanya bisa kacau tengah jalan. Nah, ini pertanyaan kalau tadi sisinya Mbak Tira, kalau saya mau tanya harapan dari para calon taruna-taruni yang di angkatan 2022 ini apa nih Mbak Tira? Ya, kalau misalnya saya karena saya alumni juga, saya harapkan ke depannya yang mendaftar ini merupakan calon-calon taruna-taruni yang memiliki integritas tinggi, yang berdedikasi, berkompetensi, jujur, berwibawa, semuanya. Istilahnya generasi penerus kami ke depannya harus lebih baik daripada kami. Luar Gitu. biasa. Berarti harus lebih baik daripada para senior yang sudah Iya, lulus. betul. Jadi malah jangan merusak nama baik ya, harus terus lebih baik lagi. Iya, karena tantangan Polri ke depannya pasti sangat tinggi dengan sesuai berkembangnya zaman. Setuju banget. Apalagi kalau kemarin kita baru melaksanakan kegiatan salah satu event internasional nih, MotoGP. Di situ saya benar-benar, karena saya berapa kali tuh podcast tuh barengan sama ada Pak Dirlantas, terus dari untuk pengenangan area khusus itu, area vital, itu benar-benar kayak luar biasa banget deh kerjanya polisi, luar biasa, pengamanan harus rekayasa lalu lintas dan segala macam, itu baru dari satu bidang loh, kita nggak tahu bidang-bidang yang lain, pengamanan dan sebagainya. Nah terakhir Mbak Tira, pesan yang ingin disampaikan untuk para calon pendaftar nih yang sedang mempersiapkan diri, mungkin apa sih pesan-pesan? Pesan dan pesan saya untuk para calon pendaftar taruna-taruni akademik kepolisian tahun anggaran 2022, yaitu yang pertama, persiapkan diri kalian sebaik mungkin dari segi akademik, dari segi jasmani, fisik, mental, kepribadian, semua harus dipersiapkan dari awal ya, setidaknya telah mempersiapkan diri seperti saya 2 tahun atau setahun sebelumnya, biar tidak sia-sia pada saat seleksi, berjalan lancar semuanya, dan saya harapkan sekali daftar langsung lulus. Amin. Kok keinginan kita 100 yang daftar, 100 yang lulus, tapi kan tidak harus mungkin. Harus ada kuota ya, ada kuota. Kan tidak mungkin. Jadi jangan percaya calo juga. Tadi juga saya sedang menerangkan banyak sekali inovasi dari Polri sendiri untuk mencegah terjadinya itu. Jadi harus persiapkan diri dan jangan percaya sama calo, harus berusaha
berjuang, dan tidak lupa berdoa. Nah, restu orang tua Restu juga. orang tua nomor 1. Minta restu orang tua. Oke, luar biasa. Itu tadi pesan-pesan yang sangat-sangat penting untuk teman-teman di rumah, apalagi yang sedang mempersiapkan diri untuk memasuki tes Akademi Polisian tahun angkatan 2022. Oke Mbak Tira, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih sudah menjelaskan kepada kami semua yang tadinya masih abu-abu mungkin bagaimana ini sekarang udah bisa. Nah, teman-teman di rumah juga yang mau cek lebih lengkap bisa kunjungi website dari kepolisian yaitu penerimaan.polri.go.id atau juga bisa kepoin di Instagram dari Polda NTB juga bisa ya, dicek, di follow, dicek juga bisa DM adminnya juga mungkin bisa tanya-tanya. Lebih banyak ke online-nya nanti kalau sudah baru ada verifikasi offline. Ya baik, itu obrolan saya hari ini, semoga bermanfaat terutama buat teman-teman yang sedang mempersiapkan diri untuk menuju tes Akpol tahun angkatan 2022. Baik, 1 jam sudah kita bersama di Speak Up TV 9 Lombok. Kita sampai ketemu lagi di minggu berikutnya dengan narasumber yang tentunya menarik. Saya Haikal dan Mbak Tira di sini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.